bisa menang tuh bang, kayak 50.000, 100.000, maksudnya 200.000 atau 100.000 tuh udah saya tarik bang. Main di situ naik sampai 600.000 saya tarik, wah gede banget ini mainnya. Nah, saya bayar motor tuh bisa ketemu dari main judi itu bang. Bayar motor dari menang judol maksudnya? Pusing nih, besok harus bayar motor nih. Ya. Itu ketemu bang dari judol. Menang Ketemu. Oh. Ketemu apa 800.000 atau 900.000. Itu nyari uang di judol mungkin saya bilang agak gampang sih, karena masih sering dikasih menang. Saya main tuh 50.000 naik 1,5. Main A di sini gua nggak sekarang nih 100 juta, sedangkan gua mau 1.000 lagi, gua udah nggak bisa. Halo teman-teman, video kali ini gue mau ngobrol dengan Miftah. Jadi Miftah ini ya salah satu korban atau pelaku judi online. Ya, Miftah ya? Iya bang. Oke, Miftah gimana? Lu ceritain, lu terjerumus judolnya tuh dari kapan? Terjerumus judol itu awal tahunnya ya. Awal tahun itu 2021, itu awal tahunnya bener. Dari situ dikenalin sama temen. Oh, dikenalin teman-teman. Teman kampung? Enggak, temen kerja sih bang. Teman kerja. Oke. Main apa itu dulu? Kenal itu main Aztec bang. Aztec. Itu slot di Pragmatic. Oke. Aztec sama WWG doang, itu doang taunya sih bang. Itu juga saya mungkin karena dulu saya benci banget sih bang. Benci sama judi tuh saya benci banget. Soalnya temen juga ada. Dulu kan temen main di tuh. Dia selalu kalau mau depo selalu minta tolong sama saya. Tapi setelah depo besoknya minta rokok sama saya. Arisan gak dibayar. Itu tuh ada salah satu teman saya. Makanya saya tuh sama dia dulu ya, lu apa sih lu main judi? Dia bilang gitu. Udah apa berhenti? Dia bilang gitu kan. Orang pernah menang kan lu? 100.000 aja gak pernah menang. Depo gocap 100.000 gak pernah menang gitu. Arisan gak pernah dibayar. Gue ditagih-tagihin nih, bingung. Saya bilang gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya keuangan masih aman tuh bang. Ngasih orang tua masih lancar. Orang tua juga masih senang lah sama saya gitu kan. Itu belum terjerumus ya? Itu belum terjerumus. Oke. Tapi mungkin beberapa bulan setelah itu ya, itu saya main tuh, itu yang dikenalin sama temen. Oke. Main, tapi pun main tuh cuma 10.000 bang. 10.000 pernah menang tuh sekali 300.000. Itu saya nggak main lagi. Oke. Saya nggak tertarik atas kemenangan 300.000 itu saya nggak tertarik lah. Oke. Nah dari situ saya pindah kerjaan di bengkel di Larangan Selatan. Gitu. Ada sama temen lah, temen ngajak, temen dulu sekolah. Nah dari situ mungkin karena dulu pas saya di kerjaan yang di sebelumnya itu kan saya ngerokok kuat banget bang. Rokok saya dulu mungkin Evolution udah termasuk mahal ya dulu ya. Rokok saya itu terus tuh bang. Sampai tabungan juga agak habis lah, berkurang habis. Saya pusing di situ. Di situ saya pusing. Akhirnya saya main binomo. Oh, binomo. Iya, main binomo. Oke. Tahu dari mana itu? Itu sebelumnya saya pernah kerja di jadi akun eksekutif sih, konsultan. Oke. Di LGD, Local Gold Derivative, itu yang trading harga emas. Jual beli harga emas. Iya. Nah, dari situ mungkin saya kan dulu tahu nih pergerakannya kayak gini. Ternyata pas di binomo itu, kenapa saya bilang binomo itu judi? Karena dia mungkin ya dia jangka waktu pendek. Trading juga sebenarnya kayak yang LGD itu sebenarnya jangka waktu pendek, tapi kita bisa atur bang kekalahan kita. Kalau binomo yang setahu saya mainin itu dia bertaruh soalnya, ditentuin waktunya sama sistem. Jadi kita nggak tahu nih mau rugi berapa, mau untung berapa, mau dapat berapa gitu. Karena kan kalau kalah kita 100%, kalahnya misalnya kita masang 14.000, habisnya berarti 14.000. Tapi kalau kita menang paling dapatnya berapa persen gitu. Nggak nyampe 100% dapat itu. Tergantung selisih poinnya ya bang, yang saya tahu gitu kan. Main di binomo saya menang itu main 200.000 naik jadi 400.000. Setelah itu saya tarik tuh, saya main lagi 200.000 kalah. Udah di stop di situ. Itu di binomo? Iya, cuma 2 kali doang saya main. Oke. Nah setelah itu saya pikir ya dulu gua main slot ceban dapat 300.000 cepet banget ya kan. Oh, keinget. Akhirnya saya depo 25.000 dengan situs yang sama yang pertama kali saya mainin. Itu saya ingat banget nama situsnya. Itu link pertama saya bang. Oke, terus. Iya, main di situ. Akhirnya main tapi tetap kalah kan.
Mungkin setelah itu saya ditawarin tuh di SMS di WA sama WA. admin slot. Iya. Saya daftar tuh didaftarin Ah. kan main depo 25.000. Ah. Bisa menang tuh Bang, kayak 50.000, 100.000. Pokoknya saya menang tuh nggak pernah di atas 200.000 tuh. Maksudnya 200.000 atau 100.000 tuh udah saya tarik Bang. Nggak pernah nyampe jutaan, nggak pernah. Iya, iya. Main di situ naik sampai 600.000 saya tarik. Wah gede banget ini mainnya. Nah awal pertama mungkin kehancuran saya ya Bang ya, itu saya gajian kan 450.000. Iya. Saya ngasih orang tua saya nih 3,5 Gajian 450.000 seminggu. seminggu. Tapi itu memang yang kerja di mana? di bengkel. Di bengkel. Bengkel Jadi mobil. udah bukan di ini ya, bukan di konsultan tadi, bukan ya? Bukan. Oke. Saya kerja di bengkel tuh gaji saya mingguan 450.000. Ngasih orang tua saya 3,5. Saya megang 100.000 kan. Iya. Nah itu malam-malam saya ingat saya depo top up store tunai nih 50.000. Saya depoin 25. Naik tuh 100.000. Saya tarik nih 75.000. Berarti di ATM kan ada 100.000 tuh. Sisanya saya mainin bet 1.000 di Zeus lagi tuh. Naik 3 juta tuh dalam berapa kali spin doang. Iya. Getar tuh tangan saya kan. Wah dapat jutaan nih gitu. Dari situ mulainya. Mulai jadi Bener-bener ini ya, kecanduan ya. ambisi saya makin besar tuh Bang. Iya, 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 iya. Ambil Pak, di rokoknya di ini. Rokoknya diisep dulu. Kopinya tuh diminum. Bro, sorry bro. Ini gua dikasih kopi yang gua, Bro. Tolong maaf ya. Bang saya seruput ya Bang ya. Seruput lah, santai aja. Enjoy aja. Dari situ ambisi saya tuh udah mulai besar lah Bang buat dapetin menang gede tuh. Udah berani depo 100.000 udah berani. 50.000, 100.000 sekali depo udah berani. Thank you, Bro. Itu Ya. saya udah punya utang sih Bang. Di pinjol saya punya utang, udah disamperin ke rumah juga di aku dulu. Karena kan saya harus bayar. Lagi itu saya ngambil motor Aerox. Sebulan itu 1,3. Dan itu beda sama uang ngasih ke nyokap ya, sama orang tua itu beda ngasihnya. Jadi itu saya nabung sendiri. Nah itu saya bayar motor tuh bisa ketemu dari main judi itu Bang. Tapi tambahan juga dari minjem dari bank keliling. Bayar per hari bank keliling 35.000. Bayar motor dari menang judol maksudnya? Tambahannya saya pusing nih besok harus bayar motor nih. Iya. Itu ketemu Bang dari judol. Menang. Ketemu. Oh. Ketemu apa 800.000 atau 900.000, saya bisa nyari pinjaman lagi. Itu ketemu. Oh, buat nyari tambahan lagi. Buat nyari tambahannya, Oke. ya. Itu berapa kali sering kayak gitu? Ya mungkin Sering? ada 4 kalian lah. 4 kali atau 5 kali ada kayak gitu. Bayar motor dari menang Dari judol. uang menang judol. Tambahan doang ya. Iya. Tapi kita juga di belakang itu kita kalah juga tetap. Iya, iya, iya. Karena mungkin zaman dulu ya Bang, itu nyari uang di judol mungkin saya bilang agak gampang sih. Karena masih sering dikasih menang. Mungkin promosi buat naikin kali ya. Di Naikin. 2021 itu ya? 2021 2022 mungkin. Iya, iya, oke. Terus? Setelah itu saya masih ada utang nih di bank keliling. Saya dapat tawaran kerja di saya boleh sebutin namanya? Nggak apa-apa. Sebut rental lah, suatu perusahaan rental. Nah, saya di situ ngelamar sebagai mekanik mobil. Iya. Cuman kan keterima dimasukin di bagian SA, Service Advisor ya kan. Iya. Di sana saya kerja megang gaji bulanan tuh, Bang. Gaji bulanan pertama kali saya gajian itu 6 juta. Itu lumayan besar banget itu. Iya. Saya kasih orang tua saya 3.500.000. Iya. Akhirnya saya bayar motor 2, Scoopy hitam sama Scoopy nyokap. Saya bayarin tuh dari uang hasil gaji. Iya. Nah, itu saya dari gajian gede itu gajian bulanan gede kan megang duit gede nih. Dari situ saya mulai berani main depo yang benar-benar gede lah. Dari situ selama 2 bulan saya masih nggak terlalu pusing lah. Tapi utang di bank keliling saya lunasin ya, udah lunas. Nah, bulan ketiga mungkin ya, saya ingat saya bulan Oktober kayaknya tuh. Oktober apa November itu. Nah, November itu saya jalan-jalan ke Dieng. Dari perusahaan. Iya. Saya jalan-jalan ke Gathering. Dieng. Gathering. Itu pokoknya saya jalan-jalan ke Dieng, saya udah ngasih orang tua saya kalau nggak salah 2 juta orang salah gitu. Itu di bis saya main main slot. Itu habis semua duit saya, Bang. Nyampe Dieng saya bengong aja tuh. Pulang dari Dieng saya ditawarin pinjaman, ada koperasi. Akhirnya minjem 3.500.000 pertama kali minjem. Udah dari situ. Nah, bulan Desember saya udah pusing, mungkin udah rungkat banget itu, Bang. Saya ngegedein motor saya keluar dari rumah karena saya ribut juga sama orang tua. Karena saya pakai duit orang tua juga sih, duit ya buat kebutuhan lah. Sama buat judi juga. Bulan Desember tuh tahun 2022 2021 2022 saya lupa itu saya keluar dari rumah, saya gadein motor saya
4 juta ke temen. Tapi itu motor belum lunas bang. Ya. Keluar dari rumah ini maksudnya kabur. Iya mungkin bisa dibilang gitu. Iya kabur. Berapa hari? Saya itu sampai yang bertahun-tahun kali bang. Bertahun-tahun. Saya emang jarang di rumah sih, jarang pulang saya, nggak pernah tinggal di rumah saya. Oke. Kemana itu? Itu saya pertama kali itu nginep di kontrakan temen selama seminggu. Itu dari uang hasil gade. Iya. Saya baru utang ke orang tua 1 juta. Iya. Ada ke pasangan saya 1 juta juga. Saya megang 2 juta. Setelah itu saya mungkin pasangan saya kan juga apa namanya, dia ngontrak di sini kan lagi Iya. Pacar ini berarti? pacar. Iya. Terus yang tinggal di daerah sini, ngontrak Iya. di daerah sini. Saya mau ribut gara-gara masalah duit sih. Itu makanya saya sampai gade motor. Gara-gara itu. Nah, setelah saya nginep di rumah temen tuh, di kontrakan teman seminggu, saya baikan lagi sama pasangan saya. Iya. Memutuskan nyari kontrakan lah tuh. Nyari Oke. kosan. Berdua. Asik dong. Ya. Oke, terus. Pokoknya, nah saya dapat kosan tuh sebulan 1,8. Mm. Tapi pasangan saya belum kerja lah gitu. Itu pasangan kamu itu nggak dicari sama orang tuanya? Sama juga Pak, sama juga broken ini atau gimana? Ya, dia ada masalah lah di rumahnya lah gitu. Itu perantauan apa bukan? Perantauan sih. Oh, perantauan berarti orang tuanya di kampung ya? Di Tangerang Kabupaten. Oh, iya. Aman lah ya. Insya Allah aman. Oke, siap. Setelah itu ya saya pokoknya bulan Februari itu, ini singkat cerita ya bang. Iya. Di bulan Februari saya malamnya itu ibu kos saya minjem duit ke saya tuh 50.000. Saya nggak punya duit juga bang, tapi saya usahain kan, saya cari ke temen tuh, teman kerja minjem duit 100.000, orang 50.000 dong. Karena kan saya besoknya gajian nih jam 3 pagi. Saya main tuh 50.000 naik 1,5. Pasangan saya tahu, wih naik, menang tuh 1.500.000 kan. Udah tarik, saya bohong. Apaan ini mah, bohongan, demo, saya bilang gitu. Nggak ketarik. Nafsu saya main bet 25.000, 50.000 tuh. Main di Mahyong PG Shop lah gitu. Iya. Udah nafsu kan tuh. Akhirnya wah, kas kalah, nungguin gajian tuh bang. Nah gajian saya turun jam 3 pagi, sekitar 5, sekian lah. Iya. Saya mainin nggak nyampe sejam lah, habis Berapa duit itu? semuanya. Wah, kaku saya tuh bang. Iya. Pagi-pagi saya nggak kerja tuh, subuh berangkat aja tuh di depan, dekat pintu. Iya. Apa yang keluar ke kosan ya. Iya. Saya diem di situ kaku bang. Udah stres banget, harus nyari duit kemana ini kan. Iya. Nah kebetulan saya dapat duit arisan 4 juta di situ. Saya nagih tuh, minta duitnya sekarang. Mau ada yang mau udah ada yang bayar belum? Maksudnya yang bayar dulu, transfer ke saya dulu gitu. Iya. Ada transfer sama temen tuh 2 juta, habis. Saya nungguin tuh, oh kapan nih duit arisan? Ntar sore kali, ya udah. Terus saya nelpon teman saya, minjem lagi. Iya. Inian apa namanya? Koperasi. Koperasi. 2 koperasi 4 juta 4 juta. 8 juta. Itu buat apa? Buat main lagi. Karena tadi kekalahan yang 5 juta tadi gitu ya. Iya. Dendam gitu ya. Dendam. Oke. Langsung main bet 25.000, deponya langsung gopes juta. Itu masih di 2021. Iya 2000, itu 2022 kayaknya, tapi bulan Udah. Februari ya, bulan Februari. Oke. Habis semua itu, nggak lama bang pokoknya. Iya, habis iya. cepet banget itu. Wah saya di kasur, udah gebu-gebu kepala, udah jedotin kepala, udah astagfirullahaladzim, udah nangis tuh. Iya. Saya nelfon orang tua saya, bokap, Iya. karena kan saya belum bayar, belum bayar kosan kan. Ya oke. Nelfon orang tua, akhirnya saya minta duit 800.000, minjem. Saya mainin lagi semuanya, Gimana? Main lagi. habis. 800.000 tadi yang nelpon ke orang tua. Waduh. Tambah hancur dong akhirnya. Tambah. Lah itu bayar kosan gimana? Akhirnya duit arisan itu bang, duit arisan turun, 800.000 saya bayarin, sisanya saya mainin lagi. Emang arisan itu bisa diatur? Ini Jadi yang keluar siapa belum- gitu? Iya, jadi udah kebagian bang, udah kebagian namanya nih. Akan misalkan nih dari bulan Januari sampai Oktober kan berarti 10 bulan nih. Iya. Nah dari 10 bulan itu kita milih yang masih kosong yang masih kosong Oh. bulan apa nih gitu. Iya. Nah itu Ya, jadi modelannya tinggal kita milih ya, bukan kocokan ya. iya bukan kocokan. Oke. Terus dapat ketolong dari duit arisan. Duit arisan bayar, Oke. bayar kosan 800.000 karena saya bagi 2 kayak gitu. Oke. Nah. Bagi duit sama siapa? Sama pasangan. Oh, Nah, pasangan. karena pasangan lagi itu juga udah kerja. Oke, siap. Dari situ udah tuh saya udah pusing banget itu bang. Mau PBPKB belum kebayar ya kan. Iya. Terus utang banyak banget. Dari situ saya
wah udah nangis deh tuh. Pas nyampe kosan cewek saya udah marah lah sama saya lah. Iya. Udah diberesin barang-barang dia. Iya. Akhirnya saya bilang saya tahan kan. Wah di situ saya udah nangis lah pokoknya, minta ampun, minta maaf segala Iya, macam. iya. Akhirnya minta tolong sama temen, ditolongin tuh, dipinjemin duit kalau nggak salah lagi tuh. Pinjemin duit berapa ya, sekitar 2 jutaan lah kayaknya. Saya bayar tetap bang, saya cicil setiap bulan gitu kan, 700, 500 gitu. Saya itu di situ berhenti bang, nggak main slot saya bang. Sampai pas pengen lebaran tuh kan saya turun THR tuh 3.500.000. Itu saya baru utang semua, nggak megang di seperak pun tuh. Saya berusaha buat berubah lah. Iya. Karena saya udah mikir di situ pas Februari itu saya udah parah banget bang. Kaku badan saya soalnya di kasur tuh. Gimana maksudnya? Gua udah mikirnya ya Allah habis duit banyak banget gitu. Iya. Ngasih orang tua belum. Iya. Ya kan bayar motor belum. Stres lah pokoknya ya. Iya bayar motor belum, ngasih orang tua belum. Kan saya takut bang kalau saya belum ngasih orang tua tuh saya kepikiran terus. Gimana caranya saya harus ngasih orang tua saya gitu. Orang tua saya minta 2 juta saya harus kasih gitu. Pas gajian saya sering berantem kalau ngasih ngoprek. Iya. Dari situ tuh pas lebaran saya dapat THR udah habis semua. Nah gajian itu dapat 8, sekian lah gajian saya tuh. Jadi THR nih turun hari ini nih. Setelah 5 harinya saya gajian itu dapat 8, sekian lah, hampir 9 juta. Saya ngasih orang tua saya, pokoknya masih sisa uang tuh 4 juta. Itu udah ngasih orang tua semua tuh. Utang itu di koperasi udah tinggal sebulan. Udah aman dong, berarti kan saya bisa bulan depan aman ini gajian gitu kan. Nah, di lebaran itu saya dapat job sampingan banyak banget. Dari servis mobil itu banyak, Bang. Hampir 4 mobil itu saya dapat. Itu sampingan saya ya. Kisaran dapat untung saya sekitar 3 jutaan dapat itu dari servis mobil doang. Ditambah ya dapat dari orang, karena kan saya dulu megang di rental itu kan ada HP call center tuh, yang jadi orang rental kalau mau servis ngadu ke call center dulu nih buat ngajuin. Nah saya pegang HP itu kan, gantiin teman saya lah. Saya dikasih duit dari situ. Saya ngeliat duit saya banyak banget ini. Uang tip lah ya. Duit saya banyak banget ini, saya bilang gitu kan. Udah apa? Buat apa nih duit gitu kan? Akhirnya saya depo lagi di situ. Waduh. Itu pas malam takbiran. Orang cewek saya pulang kampung, saya depo lagi. Depo lagi mulai main 50.000, narik 850.000 2 kali kayak gitu. Sudah aku potong. Berarti lu bisa nyervis mobil? Bisa, kebetulan memang saya mekanik. Bisa. Bisa. Emang punya keahlian? Iya memang. Oh mantap. Oke nanti bantuin gue ya. Iya insya Allah. Ya, kan dekat. Yes, Oke lanjutin yang tadi. Oke, itu apa ceweknya pulang kampung? Nah itu saya main lagi. Main lagi terus? Dari mungkin duit saya itu udah banyak banget bang. Saudara saya main kan ke rumah, ke kosan tuh. Saya kan adanya di kosan beto ya. Jadi lebaran saya pulang itu jam 9 pagi. Saya baru pulang ke rumah. Lebaran ke rumah orang itu ngasih persenan lah. Iya. Duit banyak kan. Iya. Ngasih persenan segala macam. Habis itu saya ke UPJ. Di situ ada mobil mogok. OPJ itu apa? Universitas Pembangunan Jaya tuh. Di daerah situ. Iya. Saya ke sana ada mobil mogok. Saya benerin juga tuh. Dapat kan mobil mogok di pinggir jalan tuh ya, dikasih 350.000. Nah pulang itu saya langsung depoin semua. Sampai 2 hari itu duit saya tinggal 500.000 bang. Waduh. Pokoknya banyak banget itu bang. Saya juga lupa itu. Pokoknya banyak duit megang tinggal 500.000. Saya setelah pokoknya Hamin 3 sebelum masuk itu saya mau pergi ke gunung kan. Saya udah bayar lah naik ke gunung. Mau naik gunung. Nah pas naik gunung tuh saya depo 50.000. Nah temen ngirim SS nih, ada namanya teman saya, teman sekolah dulu yang besok juga naik gunung bareng sama saya gitu. Ngirim SS, mantep nih gitu. Ngirim SS dia WD naik 1 juta tuh main. Saya main 50.000, naik 8,5. Saya bilang OTW deh, saya bilang gitu kan. OTW nih, bilang gitu. Udah pengen naik 1 juta nih, gitu. Saya mungkin nafsu lah main 10.000, bet 10.000, 5.000, kalah. Sampai 500.000 habis. Oke. Bingung nih mau naik gunung, aduh nggak punya duit kan. Akhirnya top up lagi di inian di apa? mana di koperasi top up lagi kan belum lunas tuh. Iya. Tapi bisa top up lagi. Top up berapa? Pokoknya sampai 4 juta lagi. Pokoknya masih ada 1 lagi nih. Pokoknya sebulan 2 juta. Itu top up lagi 4 juta. Kan tinggal dipotong kan? Iya. Iya. Top up lagi
saya mainin lagi 200.000. Heeh. Ya udah saya tahan nih buat ongkos besok dulu lah buat Iya. naik gunung. Heeh. Ya. Nah mulai dari situ saya naik gunung, udah pulang naik gunung. Nah saya kan udah setelah naik gunung tuh duit udah nggak ada kan. Koperasi mesti banyak ya kan, utangnya, terus di temen motor juga belum ditebus. Orang tua belum tahu bang kalau Iya. motor saya digade. Iya. Terus motor nggak bayar ya kan. Hah? Dari situ udah pusing nih, saya kan udah nggak di rumah, kontrak kosan juga ya kan, segala macem nunggak. Udah nunggak 2 bulan kalau nggak salah. Di bulan-bulan Juni itu saya udah nunggak 2 bulan lah. Nah dari situ saya udah jarang makan karena pusing mungkin ya, jadi jarang masuk kerja bang. Oh, Karena- males-malesan. Ya karena stres juga, karena kan service advisor di rental kan jam kerjanya padat banget bang. Iya. Dia 24 jam ininya. Jadi kita tidur pun ditelepon kalau ada mobil mogok, mau di Kalimantan segala macam itu ditelepon kita buat bantuin handle, nyariin Iya. dia bengkel lah atau gimana kan. Nih HP saya tuh banyak WA-nya soalnya. Jadi saya udah pusing duluan gitu Iya. kan. Akhirnya saya jarang masuk, seminggu kadang-kadang. Seminggu nggak masuk gitu. Nah kebetulan saya megang laptop kantor gitu. Ya oke. Pegang laptop kantor, saya pakai uang pasangan saya juga tuh, sekitar 1 juta kalau nggak salah. Pakai sama saya. Nah waktunya dia nanyain saya bingung. Akhirnya saya ke Pegadaian. Digadein. Laptop itu. Iya. Gadein berapa? Gadaian itu dia minimal 3 juta. Oke. Itu nggak, saya pengen gadainya cuma 1 juta tapi nggak dikasih. Heeh. Itu minimal setengah harga. Iya. Jadi minimal setengah tawaran lah, setengah tawaran dari penawaran dari harga Pegadaiannya. Iya. Sekarang lu masih kerja di situ? Udah resign bang. Desain. Oke, maksudnya gue pengen negesin ini kan videonya kan lu nggak pakai masker, lu terbuka, aman lah ya. Lu udah siap lah ya. Udah pada tahu sih. Udah pada tahu ya. Iya, Lu siap ya? Saya udah cerita juga pernah. Oke, ya jangan sampai nanti video udah diupload nanti minta di take down karena lu takut ada yang denger nih, makanya gue kasih tahu dulu tadi juga di belakang udah dikasih tahu kan. Aman lah ya. Aman. Oke, siap. Terus laptopnya digade dapat berapa? 3 juta. 3 juta. Oke. Tapi saya pakai cuma 1 jutaan bang. Oke. 1 juta buat bayar itu. Setelah itu ya mungkin saya nggak di kerjaan kan, nggak di kantor, saya keluar lah. Saya sama pasangan. Pasangan belum tahu. Ya pokoknya nggak di kosan, saya di luar lah. Ada duit itu kan. Saya bingung nih, udah 5 hari berarti 3 hari dari gade saya itu saya belum masuk kerja, dia udah ditanyain terus. Saya minjem duit tuh sama ada bengkel rekanan. Sampai saya minjem duit sama orang itu 2 juta. Nggak lama bang saya minjem duit misalkan jam sekarang nih 5 menit kemudian langsung ditransfer. Oke. Itu gampang banget tuh rasanya. Masih dipercaya lah ya. Mungkin saya nggak pernah minjem sama dia. Oke, karena nggak pernah minjem. Oke. Saya minta tolong kan. Iya. Akhirnya ya udah dari situ alhamdulillah selamat nih, saya bilang gitu kan. Besok saya masuk kerja, saya nunggu laptop, saya masuk kerja lagi. Nah dari itu saya udah pusing nih, karena dapat teguran juga nih dari teman-teman. Lu sering banget nggak masuk, sering banget mangkir gitu kan. Gaji nggak dipotong emang, kalau kita nggak masuk tuh gaji nggak dipotong. Emang saya di situ sering nggak masuk bang. Akhirnya buat perjanjian segala macem, ternyata saya ngulangin lagi, gade lagi. Gade lagi. Oke. Saya Terus gade lagi, tapi ketemu lagi uangnya dari gajian tuh. Tapi detik itu juga tuh saya resign. Pokoknya Kenapa? disuruh resign karena sebelumnya udah komitmen. Karena saya nggak masuk bang. pakai surat perjanjian, habis itu lu melanggar ya? Iya melanggar. Nah pas tanggal 25 tuh saya nembus laptop, saya masuk. Masuk terus akhirnya saya buat surat resign. Dari situ udah akhirnya saya cerita sama atasan saya minta maaf, saya masalah ini gitu. Ya saya ngomong lah, karena kan saya setiap saya gajian kan orang tua saya nggak tahu saya punya utang. Iya. Jadi orang tua saya minta buat ini, misalkan minta sekian, saya harus adain gitu, harus nyari duitnya buat ngasih orang tua kan. Iya. Karena saya takut sama orang tua saya. Saya juga sering berantem gitu sama orang tua saya. Kalau misalkan setiap gajian pasti saya berantem. Kenapa? Karena mungkin ngasih duitnya kurang. Oh gitu. Nah, orang tua maksudnya mewajibkan lu harus ngasih sekian kayak gitu. Iya. Lu merasa terbebani gitu ya? Atau gimana? Sebenarnya saya nggak terbebani sih bang. Tapi mungkin karena saya kan ada masalah nih.
orang tua saya nggak tahu, saya juga takut orang tua saya tahu kan. Heeh. Itu mungkin jadi patokan saya buat gimana ya, harus nyari uang yang cepet gimana sih, Oh, terus iya. utang saya biar lunas gimana sih caranya gitu, Iya, biar iya. cepet, biar orang tua saya nggak tahu, saya bisa aman lagi gitu, saya pengen balik lagi kayak dulu, normal lagi gitu Oke, kan. oke, 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 Itu oke. salah satu patokan saya sih bang, yang bikin saya tuh jadi main slot lagi, gimana caranya nyari duit cepet gitu, buat Iya. ngurusin utang, ngasih orang tua bisa pas di bulan depan saya udah aman, terima gaji, saya normal lagi nih, saya terima gaji misalkan 5 juta 100 atau 4 juta 900 nih, masih orang tua sekian sesuai yang dia minta, saya mesti megang duit kan, gajian, saya nggak punya utang nih, saya pengen kayak gitu lagi, tujuan saya tuh seperti itu awalnya. Lu kepengen stabil lagi kayak dulu waktu lu belum kenal judul kayak gitu ya. Tapi saat itu lu karena berkecamuk dengan lu aktivitasnya bermain judul, akhirnya sering berantem sama orang tua gitu. Setiap bulan saya gajian sama pasangan juga sering. Sering. Oke, nah setelah kejadian itu lu resign akhirnya gimana tuh? Resign, saya masih ada utang di koperasi, dua koperasi itu pokoknya, dua koperasi itu saya masih sisanya ya, dua-duanya itu 6 juta. Nah saya ngasih, nah karena saya gajian kurang nih, ya kan, gajian kurang, saya ngasih nor STNK saya, Apa? nor STNK buat No. jaminan. Oke. STNK Aerox dulu. Mm. Nah orang tua nanyain dong, kan ini motor mau dijual kan, STNK-nya mana? Oke. Karena saya di situ, saya baru pertama kali saya jujur sama orang tua saya. Oke. Saya cerita semua. Oke, nangis-nangis dong. Wah nangis saya sampai cuci kaki orang tua saya. Heeh. Saya minta maaf. Ya pokoknya benar-benar ya berserah lah, sama udah pasrah aja lah, saya Iya, mau diapain iya, juga. iya. Ya udah pasrah. Saya dibilangin sama orang tua saya kan, udah nggak ada gunanya main gituan kan. Dari situ saya sadar tuh. Akhirnya saya resign, saya ngojek karena kan saya emang ada aplikasi Grab. Iya. Saya ojek online lah. Iya, iya. Saya narik dari situ. Selama 2 bulan ya saya normal. Utang Iya. udah dibayarin sama orang tua, ditolongin ya kan, ditalangin. Oke. Tapi saya tetap cicil kok, bayar. Iya. Akhirnya saya ngasih ke orang tua segala macam dari ojek online. Iya. Nah itu saya janji sama orang tua saya itu, saya mau ngelunasin utangnya dari duit BPJS. Ternyata BPJS saya juga punya utang lagi nih di orang yang orang tua nggak tahu. Ada pokoknya, kok teman-teman juga ada sih saya utang gitu. Saya bayar duit BPJS itu, duit tinggal dikit dong. Saya bingung nih mau gimana nih. Saya main lagi di situ. Main lagi. Duh. Udah berhenti padahal loh. Iya, iya, iya. Udah berhenti lagi gitu. Udah maksudnya hidup udah tenang kan. Iya. Saya main lagi di situ. Saya takut pulang dong. Iya. Takut pulang kan. Akhirnya saya nggak balik dari rumah lagi kan. Saya itu sempat pulang tuh. Setelah saya resign kan saya pulang. Saya sama pasangan saya juga agak jauh kan. Akhirnya balikan lagi. Saya nerima BPJS, habis duitnya, orang tuanya nanyain terus duitnya. Saya nggak berani pulang. Akhirnya saya pergi ke Tangerang kota. Kebetulan pasangan saya ngontrak di sana kan. Tapi saya nggak bareng sama dia. Iya. Saya cuman datang sana cuman main gitu kan, nengokin segala macem. Nah kan karena HP saya mungkin gak dukung ya buat Grab ya, saya pakai HP pasangan saya tuh. Oke. Tapi HP saya rusak pas dia pakai. Nah ya udah tuh, dia mungkin marah sama saya kan. Akhirnya kita berantem tuh. Saya bingung nih, udah nggak punya apa-apa. Saya jual HP saya. Ya pulang nggak berani, ngasilin uang enggak. Akhirnya ya saya ngontang lantung di jalan. Di jalan. Akhirnya saya ke masjid tidur. Waduh. Lama itu? Ada kali semingguan mah. Semingguan. Tapi saya di jalan itu tidur di masjid tuh hampir ya, karena kan masih bareng pasangan kan. Iya. Jadi saya masih bisa dibantu sama pasangan. Akhirnya baikan lagi, ya dikasih HP lah buat ngojek. Jadi dia nggak pegang HP. Oke. Akhirnya Itu baik itu pasangan kamu tuh. Iya sih, itu yang saya, maksudnya yang saya bersyukur banget itu sih, dia nerima saya gitu ya. Iya. Walaupun saya lagi susah banget itu, dia nerima saya. Oke. Akhirnya ngojek lagi. Ngojek lagi sampai ya selama sebulan mungkin ya, ada sebulan kali saya yang ngojek tapi tidur di masjid ada. Iya. Kan awal-awal saya makan nggak bisa, orang tua dari Puntungan nyari di jalan. Makan ya kalau misalkan subuhan nih di masjid ada pengajian subuh nih, ada roti atau kadang ketupat sayur. Dari situ bang. Aduh.
Setiap malam nangis, sholat tahajud. Ya orang tua ngechatin terus karena kan itu saya pakai motor gadean. Iya. Nanyain dong motornya kemana nih mau ditebus. Saya nggak berani pulang. Mm-mm. Sampai saya tuh benar-benar wah saya tekunin nih sehari saya ngojek harus dapat 300.000 gitu. Saya mau nyari tempat tinggal, Iya. kontrakan, kosan segala macam. Akhirnya saya dapet dari ngojek terus tuh, ngojek sehari 200 setengah 300. Saya nggak main slot itu. Iya. Saya udah berhenti main slot. Iya. Saya tetap itu sampai saya punya HP 3 lah gitu. Wish, iya, dari ngojek itu. Dari ngojek. Iya, bagus itu. Nah setelah itu saya balikin motor kan. Saya dikasih motor nih. Nih lu pakai motor ini nih. Ya udah pakai motor Mio J lah gitu. Mio J kan boros banget ya. Nah, udah gitu wah banyak perbaikannya banyak banget dah. Buat ngojek tuh kayaknya nggak worth it lah. Iya. Ya udah akhirnya saya sempat ada pengen nyari duit lebih dari depo lagi tapi nggak gede. Ketahuan sama pasangan saya. Iya. Dia marah dah tuh. Iya. Akhirnya kita berantem lagi. Udah kayak gitu pengen depo lagi itu tuh. Nih Kak, lu pada nih pada nonton ya kayak gini nih. Udah mengalami fase-fase hancur. Udah normal, hancur lagi. Oke, terus akhirnya ini terakhir nih depo lagi ketahuan berantem terus. Kan itu sebenarnya depo ini udah berapa kali nih ya. Nah itu duit ngojek habis nih. Saya minjem sama temen ngojek juga. Minjem duit ya kan. Janji balikin tanggal sekian. Ternyata belum nih, udah ditagih kan. Terus saya kan megang HP lagi tuh tetap pakai HP cewek saya kan buat ngojek. Nah kan biasa kalau kita nggak punya duit kasbon dia sama bosnya kan. Itu saya ngechat bosnya, saya kasbon. Ngechat sama bosnya. Siapa? Saya Bos siapa? bosnya pasangan saya. Oh, pakai HP ini, HP pasangan. Manipulasi seakan-akan yang kasbon itu adalah pasangan kamu. Pasangan kamu nggak bisa jadi mawar lah ya. Seakan-akan kamu jadi mawar. Kasbon Tapi nggak gede sih, paling 100 gitu kan. Iya. Buat nutupin kalau saya nih hari ini dapat cuman misalkan saya di historinya saya dapat 100.000 nih hari ini. Ya, saya dapatnya segini doang 100.000, tapi kan 100.000 itu saya udah habis nih buat main kan. Ya mau nggak mau saya pulang harus bawa duit, saya harus kayak gitu. Salahnya saya di situ sih. Kenapa saya nggak ngakuin aja dulu kalau saya tuh duitnya habis nih, apa bilang aja kepake buat apa gitu. Tapi saya malah takut. Iya, oke. Makanya saya dapat pinjaman udah nggak dapet nih pinjaman. Jadi saya ngelakuin itu. Iya, oke. Dia nggak tahu. Oke, terus Setelah itu kan saya ketahuan tuh main lagi. Saya pisah sama dia, maksudnya ribut lah sama dia. Nah itu saya balik ke rumah saudara, tempat sama saudara, tapi saya nggak pulang ke rumah. Saya di tempat saudara. Akhirnya dari situ pas gajian dia tahu kok ada kasbon segini gitu. oh, iya. Saya ngomong akhirnya. Oke. Tapi itu saya lagi ribut. Iya. Dia minta udahan lah. Iya. Saya bilang ya udah udahan. Tapi nggak lama saya baikan sama orang tua saya ngojek lagi lanjut. Ngojek lagi. Pasangan saya ngajakin balik lagi kan. Iya. Ya saya terima lagi lah. Malahan dia yang minta ya, padahal yang salah lu ya. Nggak tahu, saya juga bingung. Nah iya, itu lu bersyukur itu, lu keren Iya, itu saya lo. bersyukur banget sih. Nah, Lu yang salah malah cewek lu yang minta balikan. iya. Itu keren itu. Terus. Ya setelah itu nggak lama saya dapat kerjaan lagi di bengkel. Bengkel dealer lah. Saya kerja di situ. Ya sempat hidup nyaman tuh. Ada lagi itu. Kan setelah itu saya berhenti main slot. Saya hidup nyaman lagi. Nggak main slot. Tapi utang masih ada. Ini tahun berapa nih? Ini tahun kemarin. 2024. 2024 ya. Iya, kemarin. oke. Bulannya bulan Februari juga. Iya, oke. Itu saya baru Februari, Maret. Nah, Maretnya itu saya keterima kerja tuh. Maret saya keterima kerja, tanggal 25 Maret saya keterima kerja di perusahaan dealer, jadi mekanik. Ya 2 bulan 3 bulan aman lah, nggak main. Tapi masih punya utang. Ya oke. Terus Dari situ iseng lagi. depo lagi. Duh. Terus Ya akhirnya gajian depo habis gitu, ngasih orang tua kurang.
terulang lagi. Terulang lagi pokoknya. Heeh. Terus bulan itu bulan pokoknya pas setelah lebaran itu kalau nggak salah, pokoknya bulan Juni kayaknya dah. Itu saya mau naik gunung juga. Duit gajian habis semua ya kan, orang tua belum dikasih. Akhirnya saya ngomong dong, Bu kan saya dapat arisan tuh 5 juta, main sama orang tua ya, orang tua kan juga main arisan, saya nimbrung lah. Orang 500 Iya. kan dapatnya 10 juta. Tapi saya setengah-setengah kan dapatnya 5 juta kan. Saya bilang, Bu saya minta duit arisan dong gitu. Emang belum gajian gitu kan, orang tua nanyain duit dah tuh. Saya bilang udah gitu kan, udah minta duit sini gitu kan, duit arisan sini gitu. Karena saya itu juga arisan belum bayar bang. Oke. Kan harus gajian, harusnya saya bayar arisan, tapi saya belum bayar. Tapi saya udah bayar buat naik gunung ya, tapi saya udah nggak punya ongkos, utang juga ada belum dibayar, saya butuh duitnya gitu kan. Akhirnya saya minjem duit ke teman tuh 1 juta. Saya pakai inian lagi buat depo lagi. Saya kira bakalan balik gitu. Itu sih udah besok udah harus naik gunung nih, saya bingung kan. Akhirnya saya minjem duit teman kerja tuh 200 kan, karena nanti saya bakal dapat arisan kan. Ya udah, saya nggak pulang ke rumah tuh, saya ribut sama orang tua saya dari mulai awal gajian, karena kan saya nggak bisa ngasih duit kan. Saya takut pulang. Ya udah, akhirnya dari situ saya naik gunung dulu nih, pulang saya minta duit gajian, minta duit arisan. Saya bilang gitu kan, katanya orang tua, yaudah sini adik kan mau sunat gitu kan, besok bulan besok aja gitu kan. Saya bilang nggak bisa, pokoknya harus bulan ini, saya mau, misalnya abang butuh, saya bilang gitu kan. Ya udah kalau mau motor balikin nih, duit arisan dikasih. Ya udah ya gitu kan. Saya pulang ke rumah minta duitnya, saya balikin motor, saya pergi tuh keluar lagi dari rumah saya. Saya tinggal di bengkel. Ya, saya bawa baju segala macam lah. Saya tinggal di bengkel. Pasangan saya support tuh. Jadi pakaian saya dicuciin sama dia. Tapi setiap minggu saya pasti ke tempat dia lah. Ya udah, mulai dari situ kan memang pasangan saya punya motor nih. Udah digade sama dia, karena kan lagi itu dia ada kebutuhan di kamu kan. Belum ditebus kan. Akhirnya saya juga kebetulan nggak ada motor kan, 2 bulan di situ saya di mes, nggak enak lah. Ada sih sepeda, saya bawa sepeda saudara saya. Nah setelah itu saya bilang, ya udah nih, ada nih yang nawarin pinjaman duit gitu buat tebus motor, mau nggak, tapi nanti ganti setengah-setengah ya gitu kan, daripada nggak ketebus, saya bilang gitu. Ya udah, nggak apa tuh, saya pinjam tuh buat tebus motor dia, saya pakai kan. Tapi di situ saya masih main bang, main slot, tapi pasangan saya nggak tahu. Taunya saya, karena kan saya nggak ada masalah yang menonjol gitu. Jadi senyap orang tua tuh taunya saya udah nggak main gitu. Padahal saya masih diem-diem, saya minjem duit buat ini, minjem duit ke orang, minjem duit ke orang. Jadi saya ngomong, yang minjem duit gede itu ngomong sih ke orang tua, ke cewek saya ngomong. Akhirnya gajian nih, udah tuh kan, udah saya ganti kan, udah nggak megang uang pisan tuh saya. Bingung nih, megang duit tinggal dikit, saya main lagi habis kan duit. Akhirnya nggak lama setelah bayar, minjem lagi dikasih. Nah saya seminggu itu, pokoknya itu kisaran bulan Oktober kayaknya ya. Bulan Oktober saya pusing tuh bang, udah utang ada gitu kan. Terus duit udah nggak megang, saya mangkir deh tuh. Mangkir lagi saya selama seminggu, mangkir lagi berterus tuh. Jadi misalkan bulan ini mangkir nih ya kan, saya minta maaf lah segala macam. Dikasih SP nih, saya bilang oh iya saya bakalan perbaiki diri saya gitu. Ya setelah itu mangkir lagi, ditanyain, lu hati-hati lu udah dicecer sama HO, siap-siap cari loker gitu. Saya ngomong gini, akhirnya saya ngomong kan, ya udah bang, saya bikin surat pengunduran, pengunduran diri aja gitu. Saya makai ngomong gitu sih. Saya mutusin rezeki saya di situ salahnya. Akhirnya ya udah ya, malah ya mungkin seneng lah karena udah capek kali ya sama saya ya. Akhirnya saya bikin surat pengunduran diri lagi. Akhirnya saya resign di bulan Desember tuh. Tapi saya masih punya utang sama orang. Bulan Desember 2024. Oke. Tapi saya itu masih
punya utang sama orang Iya. kantor ada. Oke. Sampai sekarang masih sih. Masih dari Desember 2024 sampai sekarang kan masih bulan 4 sekarang ya? Masih bulan 4. Itu gimana tuh perjalanannya? Awalnya saya antar paket sih. Antar paket karena ngojek saya udah nggak semangat. Karena saya mikirnya gini, kenapa walaupun saya nggak habis banyak kayak di bulan Februari yang tahun itu yang saya udah sempat frustasi, tapi saya ngerasa di setiap saya terjun lagi, saya udah ngerasa habis, saya udah ngerasa hancur banget. Karena berkali-kali gitu yang bikin saya, kenapa sih gue udah tahu nih, udah sadar nih ya, semua tuh settingan dari bandar kan, yang ngasih bandar. Ya kalau bandarnya nggak ngasih berarti kita nggak bakal menang gitu. Tapi kan rata-rata kan kebanyakan bandarnya yang nggak ngasih kan. Tapi saya ngerasa kenapa masih dilakuin aja gitu. Saya udah sempet deketin sama yang nyiptain gitu ya, sama Allah gitu. Kenapa saya nggak terusin aja gitu? Kan itu sebenarnya ada rasa nikmatnya, Bang. Saya sadar gitu ya. Kenapa saya udah sholat selama misalkan sebulan atau 2 minggu, terus saya malah terjun lagi gitu. Bodohnya saya sih itu sih. Saya belum tahu apa sih yang harus saya maksudnya hal apa yang bikin saya tuh biar saya benar-benar total gitu. Berhenti. Kayak saya udah sadar nih, saya udah tahu hal apa gitu yang biar saya berhenti tuh, hal apa sana. Soalnya saya takut, Bang. Takutnya tuh saya punya utang. Saya pengen cepet-cepet lunas utang saya. Itu doang sih. Karena saya sekarang udah nggak punya kerjaan. Kerjaan yang benar ya gitu ya. Maksudnya yang kayak di perusahaan gitu yang gajinya memang UMR atau UMP gitu. Sekarang saya kerja sama saudara ada, cuman gajinya kan nggak cukup kan. Sedangkan saya utang masih banyak. Jadi setiap gajian saya selalu kurang, terus minus. Jadi ya masih tetap ngandelin itu. Jadi sampai sekarang lu masih main ya? Masih main tapi nggak banyak. Iya, itu mau banyak mau dikit masih main lah ya. Masih. Oke, yang tadi aja berulang kali ada yang sedikit, ada yang banyak kan aja tetap main gitu. Oke, nanti soal masalah gimana caranya berhenti, gimana lu betul-betul bisa ngelupain itu dengan carut marutnya, gua aja yang denger ini pushing, maksudnya lu terjebak lagi, udah kerja keluar kerja lagi, berantem terus muter kayak gitu kan. Mungkin teman-teman yang ngedengerin juga complicated banget gitu kan problemnya, kayak gitu-gitu mulu. Ya sebenarnya yang lu alami ini ya problem-problem yang dialami sama teman-teman yang pada main judi online, hampir semuanya kayak gitu, ya kan? Pasti. Nanti tapi untuk hal yang spesifik tadi gimana caranya berarti nanti kita ngobrol di belakang ya. Biar lebih enak gitu. Karena nih harus cepet-cepet diatasi, kalau enggak makin rancu gitu nanti. Urusannya nyawa ini loh. Nanti kalau lu semakin depresi, semakin stres gitu. Walaupun saya nggak habis banyak gitu ya, tapi setiap saya kalah pasti saya udah, pikiran saya udah kacau banget udah kosong, pikiran saya udah langsung kosong aja. Udah bengong aja dah. Cuman keluar kata-kata dari mulut saya cuman ya Allah pala pusing banget, ya Allah pala puyeng banget gitu doang. Pikirannya negatif terus ya. Istighfar udah, sholawat udah. Karena ya mungkin kepikiran itu sih, Bang. Kadang sepintas tuh ada lewat, kalau gua depo bisa naik 30 juta enggak ya gitu. Itu terus. Iya itu yang sering gue sebut itu namanya gambling fallacy. Kesalahan berpikir pemain judi tuh. Bener banget sih, Bang. Kalau kali gitu. Kali aja kalau gitu. Jadi berharap sama sesuatu yang abu-abu gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ngobrol di belakang spesifiknya. Karena lu ini sekarang masih berjalan, masih aktif kayak gitu kan. Kita nih para penjudi biasanya cerita tuh pasti ke penjudi juga, Bang. Nggak mungkin ke orang yang nggak main judi gitu. Karena mungkin kita berpikirnya dia nggak ngerasain kita gitu. Jadi kita mikirnya dia cuma paling yang kita ngomong ya lu berhenti gitu. Nah itu sih mungkin kesalahan kita, karena kita ceritanya ke orang penjudi juga. Dia juga terjerumus juga. Dia kalau dia kita percuma gitu dapat solusi dari dia tuh sebenarnya kayaknya percuma, karena pada dasarnya dia juga bakalan masih main juga sih. Kecuali memang yang saya udah dapat orang yang udah berhenti, yang udah benar-benar 100% berhenti gitu. Dan saya tahu jejaknya gitu. Kalau dia memang udah berhenti, tapi saya belum nemuin. Iya.
Ya itu kadang-kadang ada teman-teman yang ngapain lu ngobrol sama orang yang belum pernah judi gitu segala macam. Kerenan gua dong, gua nggak pernah judi, ya kan? Gua nggak pernah nyentuh, ya kan? Kayak ya kan cara berpikirnya mesti kayak gitu, jangan berpikir justru malahan ini soal konteksnya judi gitu kan. Jadi cara berpikirnya bukan kita harus dibilangin sama orang yang penjudi juga gitu. Nggak bisa kayak gitu cara berpikirnya. Jadi kita beraninya cerita sama orang yang ini bang, yang dia main juga gitu. Iya. Ketimbang sama orang yang nggak main. Ya. Gitu. Karena mungkin satu frekuensi kali ya, karena dia main juga gitu. Iya. Jadi kita mungkin merasa enjoy aja gitu kalau cerita sama orang yang main judi juga. Jadi tapi kalau nanti dibilang isi ceritanya malah ngadu nasib sih bang. Iya. Lebih seringnya gitu, malah ngadu nasib. Conclusionnya sebenarnya lu sebenarnya pinter. Gue liat tuh lu sebenarnya pinter. Cara lu berbicara, kosakata lu, cara body lu ngecelu, itu lu pinter. Gue bisa mengatakan itu gitu. Lu bisa jadi orang gitu loh. Cuman itu tadi makanya gue bilang kalau udah kejeblos judul itu hilang diri lu yang sebenarnya. Jadi ya lu kehilangan identity lu. Gitu loh. Identitas dirinya hilang. Karakternya terbunuh dengan sukarela. Bener bang. Gitu. Gua bisa nangkap gitu. Teman-teman mungkin yang nonton juga bisa nangkap kayak gitu. Mungkin kalau ada teman-teman psikolog gitu kemungkinan bisa nangkap apa yang gua katakan gitu. Tapi it's okay, nanti kita obrolin di belakang. Jadi ini contoh kalau kalian bermain judul ya ujung-ujungnya bakalan hancur, bakalan balik lagi berulang kali seperti ini. Gak bakal kelar, gak bakal habis. Siklusnya kayak gitu terus. Dan lu sampai sekarang pun masih main, ya kan? Jadi kalau teman-teman masih belum bisa berhenti, masih main gak apa-apa, ngobrol aja di sini. Jadi edukasinya bukan hanya kalian sudah berhenti terus ingin memberikan motivasi cara berhenti. Ini buat contoh. Bener bang, bener. Agar ini loh ada orang yang masih kekeh, masih bebel bermain ratusan kali bakalan cemplung lagi, siklusnya kayak gini nggak kelar-kelar gitu. Ya jadi silakan aja buat teman-teman yang pengen ngobrol ke sini ya silakan hubungin gua ada di deskripsi chat WA-nya ya. Itu aja video kali ini, nanti kita obrolin di belakang.